Assalamualaikum. Memanfaatkan lahan sempit untuk tanam sayuran dan buah-buahan ya, daripada dibiarin garung cuma ditumbuhin rumput liar. Mending kita tanamin sayuran dan buah-buahan supaya bisa dimanfaatkan untuk keluarga ya. Salah satu pohon buah yang saya punya jambu kristal, Masya Allah, ini sudah mulai berbuah ya. Saya bungkus pakai kantong plastik supaya nggak terganggu sama lalat buah. Ini juga ada yang kemarin baru mekar ya. Tanaman jambu kristal yang tadinya itu di atap rumah ya, terus saya turunin ke bawah, saya tanam di tanah langsung supaya perkembangannya itu cukup lumayan bagus ya, supaya lebih bagus aja dan nanti bisa dicangkok-cangkok ya. Nah, ini setelah saya gundulin, saya pangkasin dedaunannya itu, alhamdulillah di sini banyak banget tumbuh percabangan baru dan langsung membawa bakal bunga ya ini ya. Alhamdulillah ini juga udah ada bunga yang udah mekar, mudah-mudahan jadi buah ya. Sebelumnya ini saya tanam juga hasil dari cangkok ya. Di sebelahnya pohon jambu kristal saya tanami pohon apel putsa juga, yang tadinya itu di atap rumah di pot ya, di polybag, terus saya pindah ke tanah juga. Masya Allah tabarakallah, sekarang banyak banget bunga-bunganya ya, hampir di setiap daun itu mengeluarkan bunga. Mudah-mudahan ada beberapa yang jadi buah ya, karena sudah mulai memasuki musim hujan, jadi nggak terlalu banyak berharap. Biasanya kan kalau kena air terus menerus kan bunganya pada rontok. Masya Allah, kelihatan subur banget ya. Ini saya juga kemarin pangkasin dedaunannya ya, saya pangkasin, cuma saya sisain yang muda-muda saja. Terus alhamdulillah kena hujan terus, jadi banyak banget percabangan baru, terus bawa bakal bunga juga. Masya Allah, senang banget. Ini udah ada yang mulai jadi buah ya, alhamdulillah. Ini ada satu yang udah mulai kelihatan besar, masih kecil sih tapi udah kelihatan. Ada yang mulai baru nguncup ya jadi buah nih. Sampingnya pohon jambu kristal ini ada pohon pepaya ya yang lagi belajar berbuah, dan ada pohon kedondong juga yang Masya Allah tabarakallah, ini buahnya nggak ada hentinya ya. Masya Allah, buahnya selalu lebat, walaupun buahnya kecil-kecil ya, nggak besar, tapi alhamdulillah dia selalu berbakti sama tuannya. Nah, ini saya bawanya kasih pohon pisang yang sudah lapuk ya, buat tambahan nutrisi supaya dingin juga tanahnya. Nah, ini udah mulai banyak calon buahnya, Masya Allah, nanti bisa dinikmati ya bersama-sama sama keluarga. Senangnya nanam gini, kalau tanaman yang kita tanam itu sudah berbuah atau menghasilkan ya, Masya Allah. Nah, ini penampilan pohon cabai saya udah tiap hari itu dipetik, alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah. Saya dikasih kepercayaan bisa metik, bisa punya tanaman cabai yang sesubur ini ya, dan buahnya itu super alhamdulillah, lumayan cukup lebat. Nah, ini udah banyak yang merah ya, ini saya mau petik semua, udah banyak banget yang merah, Masya Allah. Harga cabai di tempatku cukup lumayan mahal sekarang teman-teman. Alhamdulillah bisa metik di kebun sendiri walaupun tidak banyak. Alhamdulillah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masih belajar ya untuk menanam cabai. Yang penting terus mencoba, jangan takut gagal, karena sejatinya kegagalan adalah awal dari keberhasilan ya. Kegagalan adalah pengalaman terbaik untuk kita
supaya kedepannya jadi lebih sabar, lebih semangat lagi untuk nanam-nanamnya ya. Kata orang tua dulu, nek gelem obah ya isa mangan. Menurutku ada benernya juga kata-kata itu. Selagi kita mau berusaha, insya Allah akan ada hasilnya yang bisa kita tuai, kita nikmati bersama ya. Masya Allah. Saya juga punya semaian cabai ya dari indukan yang ini, karena saya lihat cukup lumayan bagus, jadi saya mencoba untuk menanam dari indukan yang sama. Mudah-mudahan bisa tumbuh seperti indukannya ini ya, yang alhamdulillah walaupun dia sempat kena hama ya, itu kutu-kutuan gitu yang putih kayak hijau gitu, alhamdulillah tapi dia tetap bisa berbuah cukup lebat kayak gini. Jadi menurut saya ini pohon cabai yang satu ini cukup lumayan tahan hama ya. Ini saya tanamnya kan di pinggiran tembok. Kemarin waktu kemarau itu banyak banget kutu-kutuannya, tidak saya semprot pakai apapun, saya biarin aja, cuma kalau nyiram itu saya semprotin dari bawah aja pakai air dari selang ya, dari air sumur. Setelah rutin disemprot terus pakai air dari selang, alhamdulillah itu kutu-kutuannya pada pergi dan bisa sehat lagi tanaman cabainya. Saya juga mencoba menanam cabai rawit hijau yang kecil itu, mencoba keberuntungan, mudah-mudahan bisa mempunyai cabai rawit hijau ya yang subur dan bisa berbuah lebat seperti cabai rawit yang ini. Terus mencoba walaupun sering gagal. Sayangnya kemarin ada beberapa cabai rawit hijau yang kena busuk batang ya, terus layu. Padahal lagi dalam masa pembuahan gitu, udah mulai ada pentil-pentilnya gitu. Belum rezekinya saya mempunyai cabai rawit hijau ya, tapi juga ada beberapa tanaman cabai rawit yang alhamdulillah udah mulai berbunga. Ada beberapa pohon saja yang hidup, mudah-mudahan bisa nyampe berbuah dan bisa sampai panen ya. Ini sebelah sini masih banyak yang merah-merah ya, yang sebelah tembok saya juga belum saya petik semuanya karena lumayan susah ya sebelah tembok. Nanti saya juga mau petik terong lalap, kebetulan ada beberapa yang sudah bisa dipetik. Nah, ini alhamdulillah udah dapat lumayan banyak. Untuk jenis pohon cabai yang satu ini lumayan cukup tinggi ya. Ini udah sekitar 160-an cm tingginya ya. Udah tinggi banget, jadi udah mulai susah untuk metik yang di atas. Ini sampai ke atas buahnya, masya Allah, barakallah, alhamdulillah banget. Banyak banget bersyukur saya ya, bisa dikasih kesempatan punya tanaman cabai yang sesubur ini. Nah ini sampai diambil ya, itu pucuknya ya, dipentiungin supaya bisa ngambil yang di atas yang merah ini, karena cukup lumayan susah untuk ambil yang di atas. Nah ini hasilnya cukup lumayan banyak, ini hasil sementara ya, dan masih metik lagi. Sekarang lagi banyak tunas baru yang bermunculan ya di tanaman cabai yang satu ini. Semakin tinggi tanaman cabai saya ini, mudah-mudahan pembuahannya juga lumayan banyak ya, seperti ini ya. Soalnya di sini terkena sinar mataharinya itu cuma pagi aja, nanti sekitar jam 10 jam 11an itu sudah nggak terkena sinar matahari ya, sebab ada di pinggiran tembok
jadi cuma sebentar saja yang kena sinar mataharinya, nggak full sinar matahari ya. Ini benih cabai yang saya semai sendiri dari bibit yang tadi ya. Alhamdulillah ini udah ada yang hidup nih. Cuma ada beberapa yang sisanya itu ada di polybag kecil sama di plastik-plastik ya. Lanjut petik terong lalap, lumayan ini ada beberapa yang bisa dipetik. Lalu kesusahan harus dibantu sama teman karena tadi lupa bawa gunting. Ini alhamdulillah dapat 2 ya, dan satu lagi tadi udah dipetik sama temen. Lanjut petik bayam juga karena bayam cukup lumayan gampang ya ditanam di sini. Ini saya juga nggak nanam sih, ini seperti kayak bayam liar ya, jatuhan bunga-bunga yang benih-benih bibit yang lalu-lalu itu pada tumbuh ya. Ini cuma 1 pohon tapi masya Allah besar banget ya, karena sering dipangkas. Sebagian juga sudah saya pangkas karena sangat-sangat rimbun, terus saya pangkas ya. Nah, ini rimbun lagi, padahal kemarin sudah dipetik sama Simba buat bikin sayur bening ya. Ini udah rimbun lagi. Eman-eman kalau nggak dipetik nanti berbunga. Kalau bayam daunnya udah mulai mengecil, bentar lagi itu kan berbunga ya. Jadi sebelum berbunga udah dipetik dulu supaya nggak berbunga. Jadi tiap minggunya bisa dipetik walaupun sedikit-sedikit. Dimakanin belalang ya bayamnya ya, dan bayamnya nggak apa-apa, yang penting bukan ulat. Lagi banyak belalang hijau yang kecil-kecil itu. Ini panen bayamnya dibantuin sama temen ya. Dan mau petik tomat sama pare juga. Lalu mau petik pepaya. Kebetulan ada 1 pepaya yang udah matang ya di pohon. Shopping lagi ya, shopping uang pasar pagi. Mau petik pare sekalian. Nih udah ada yang bisa dipetik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bungkus ya. Ini masih kecil, banyak airnya nih, nggak dilubangin. Tak lubangin dulu, soalnya kemarin dilubangin plastiknya ya, mungkin kelebaran, jadi lalat buahnya itu masuk, jadi banyak yang busuk. Cari lagi. Ada yang ini kenikirnya juga seger-seger banget ya, masya Allah. Ini ada 1 apa ya, belum besar. Yang besar mana masuk. Kenikirnya di jalan nih, jalan ini masya Allah. Udah bisa dipetik ya, lumayan alhamdulillah. Dari tadi pagi subuh ya, sekitar jam 4 itu hujan terus, nyampe sekarang itu udah sore. Ini aku metiknya sore hari ya, belum ada panas, padahal ini udah sore. Alhamdulillah ini pohon parenya masih produktif ya. Ini udah bisa dipetik. Masya Allah, hasil dari limbah dapur ya, ini sendiri. Masya Allah, buahnya masih bagus-bagus. Ini bawah juga masih ada, ini kecil.
Ini belum aku bungkusin lagi. Ini ada beberapa yang udah dibungkus yang kecil-kecil. Nah, nih masih berbunga ya, masih cukup lumayan banyak buahnya nih. Calon-calon bakal buahnya. Nah, ini di sini tuh kemarin saya tanam tomat, semai tomat ya. Tapi udah kena ayam lagi. Patah lagi. Ini kemarin juga patah sama ayam. Ini sekalian saya juga mau petik murbei. Masya Allah, murbeiku kali ini buahnya super duper lebat. Ini udah tiap hari dipetikin sama anak-anak ya, sama temennya anak-anak juga, itu sampai ke atas ya. Masya Allah, tabarakallah, banyak banget. Ini yang masih kecil-kecil. Aku carinya yang agak besaran. Masuk ke tengah-tengah antara murbei. Nih kayaknya ada satu. Masya Allah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini parahnya masih ada satu lagi yang keselip di bawah. Masya Allah, lumayan banget ya. Nanti plastiknya saya pakai lagi buat ngebungkusin yang tadi udah pada mekar ya tadi pagi. Langsung saya bungkus, nanti kalau nggak dibungkus langsung pada kena lalat buah. Ambil tomat ya, sisa panen kemarin nih sampai pada ini meletek. Ini lagi keserang lalat buah ya, jadi pada busuk tuh, apalagi kehujanan nih, udah tua banget ya. Ini ada sisa berapa yang kemarin itu masih hijau-hijau ya, lama nggak dilihat. Ini dapat segini, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini udah dapat tomat, sedikit cabai, pare sama bayam ya. Nih, Masya Allah. Murbeiku kali ini buahnya cukup lebat banget, Masya Allah, sampai ke atas, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini udah banyak banget yang udah hitam-hitam, tiap hari itu dipetik ya sama anak-anak tuh. Ini ada lalat, Masya Allah. Nih panjang-panjang banget, Masya Allah. Jatuh lagi. Nih mudah banget jatuh ya kalau murbei. Ini yang di dekat itu ya, kolam ikan. Ini tanah kolam ikannya saya ambilin ya, buat mempertinggi bedengan, juga buat tambah untuk membuat bedengan juga. Karena kalau di musim hujan di tempat saya ini itu ya tergenang sama air, jadi saya memanfaatkan tanah dari kolam ikan ini buat bedengan sama buat ninggin bedengan. Ini udah ada airnya, jadi udah tidak bisa lagi ngambil tanahnya ya. Mungkin masih bisa kalau masih belum tergenang semua, tapi udah mulai susah karena udah mulai lengket. Kalau tanah yang di bagian bawah itu kayak berpasir gitu, kalau yang di atas itu kayak tanah lempung. Ada beberapa lapisan tanah sih ya. Kalau yang saya paling suka itu tanah yang agak berpasir, jadi kalau di musim kemarau atau musim itu ya hujan itu
mudah untuk menyerap air. Nah, ini lanjut petik murbainya. Tadi pagi udah dimakanin sama burung ya, ini sisa makanan burung. Sama itu tupai sama itu sama kadal ya, banyak banget yang suka. Nah, ini mau lanjut petik pepaya. Alhamdulillah ini panen perdana pepaya California ya, yang saya tanam dari biji terus saya semai ya. Alhamdulillah udah berbuah dan udah ada yang matang satu. Alhamdulillah ini saya petik pepaya ya, perdana panen pepaya California yang matang di pohon ya, Masya Allah. Nah, ini sebelahnya juga ada pohon pepaya California juga. Kebetulan saya cukup lumayan banyak tanam pohon pepaya California. Ini ada hangernya ya, ini juga dekat banget ya jaraknya. Ini udah mulai ada buahnya nih, Masya Allah, tabarakallah. Tuh di bedengan masih kosong, cuma di bedeng ada beberapa yang saya tanamin. Saya tanamin pare juga cabai ya, saya mencoba tanam pare sama cabai di bedengan baru. Itu juga ada pohon pepaya juga. Nah, ini pohon pepaya California juga, sama ini di dekat rumah ya. Nah, alhamdulillah ini hasil panen saya kali ini ya, ada dapat buah dan sayuran juga, Masya Allah, tabarakallah, masih bisa menikmati hasil panen. Sekian dulu video dari saya ya teman-teman, semoga cara berkebun saya bisa menginspirasi teman-teman semua ya, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.